Halo, hai, ketemu lagi dengan saya Wadatul Aulia. Kali ini kita akan belajar tentang alinemen vertikal. Kok kita zoom nih? Oke, kalau kita zoom bentuknya akan seperti ini. Oke. Nah, ini gimana cara bikinnya ya? Sebelum teman-teman bikin seperti ini di AutoCAD, teman-teman harus bikin dulu pengolahannya secara manual ya. Kita langsung aja bikin dulu data-data ini secara manual. Sebelum kita membuat alinemen vertikal pada AutoCAD, kita harus bikin dulu nih alinemen vertikal manualnya. Gimana sih cara bikinnya? Yang pertama, teman-teman harus bikin dulu nih garis X dan garis Y. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat ya, kalau PV-nya itu ada 6. Nah, kenapa ya ada 6? Ini tergantung dari permintaan asisten atau dosennya mau berapa PV-nya. Kemudian PV ini sendiri apa ya? Lupa. Coba bisa komen bawah PV ini apa? Poin vertikal mungkin. Saya juga lupa. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat kalau yang bagian X itu adalah bagian yang stationingnya. Di sini dimulai dari 0,0 itu adalah di titik A, kemudian di sini ada di titik B. Nah, kenapa sih ini kemudian selanjutnya stationing 300, selanjutnya 750. Nah, ini ada syarat-syaratnya untuk mau PV ini. Yang pertama, PV tidak berada di titik kritis. Jadi titik kritis ini adalah titik-titik yang ada pada tikungan. Saya kan kemarin pakai tikungan for cycle yang pertama. Jadi titik kritisnya yaitu titik TC sama dengan CT. Terserah aja stationingnya, pokoknya tidak berada di stationing titik kritis. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat kalau sini angkanya 24. Nah, sedangkan punya saya itu konturnya 21 paling rendah. Jadi diusahakan, kata asisten waktu itu, timbunannya itu paling maksimal 4. Terserah teman-teman mau berapa sebenarnya ini. Waktu itu saya pilih 24. Dan selanjutnya usahakan PV-nya setelah mendaki itu datar atau datar dulu baru mendaki. Terserah teman-teman, pokoknya PV-nya itu datar, miring datar, atau miring datar miring juga boleh. Setelah itu syarat selanjutnya usahakan nanti tuh galiannya sama timbunannya sama. Nah, selanjutnya yang kemiringannya ini, kemiringan standarnya itu tergantung dengan kelasnya. Kalau misalnya dia kelas 1 itu 4%, kalau kelas 2 5%. Kemudian ada kemiringan mutlaknya juga itu. Kalau kemiringan mutlak untuk kelas 1 itu 8%, kalau kelas 2 itu 9%. Oke, kita pergi ke bawah dari tabel alinemen vertikal ini, yaitu di sini lihat ya. Ada titik A, kemudian ada B, dan jumlah PV kita berapa, baik itu 2, 3, 4, 5, 6 atau terserah. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat kalau mereka tuh ada di stationing 0, 300, 750, 1000, 1225, 1525, 1700, 1848, 901. Nah, di sini nilai H itu sendiri adalah nilai dari kontur kita tadi yang kita usahakan maksimal itu penambahannya itu 4 meter. Nah, teman-teman bisa lihat ya, yang pertama itu PV-nya 24 di PV1, kemudian PV2 itu 28, kemudian PV1, PV2 itu 28, kemudian naik di PV3 jadi 32, PV4 juga 32 naik, PV5 nya dari 37, PV6 juga
37 titik B nya yang 42. Nah ditulis nih A itu 24, PV 1 nya 28 sampai B. Kemudian cara untuk mendapat delta H nya rumusnya ada di samping ya, di sini nih. Nah untuk delta H kurangin aja H2 kurang H1, H2 nya 28 kurang 24 dapatnya 4. Kemudian H2 kurang H1 karena 28 kurang 28 itu 0. 32 kurang 28 4 dong. 32 kurang 32 0. 37 kurang 2 5. 37 kurang 37 0. 42 kurang 37 5. Oke. Teman-teman lihat rumusnya di sini ya. Kemudian untuk delta X itu X2 nya 300 tergantung dari stationingnya di mana. Ini 300, kemudian dari 300 ke 750 itu 450. Pokoknya ini sebagai X kita dikurang aja X2 kurang X1, X2 kurang X1, X2 kurang X1. Jadi dapatlah ini 300, 450, 250, 225, 300, 175 dan 148,901. Kemudian kita masuk ke G. G ini apa? G ini adalah gradien, di mana rumusnya itu delta H per delta X. 304 dibagi 300 dapatnya 0,013. Begitu juga selanjutnya, kalau 0 dibagi 450 ya 0, dan begitu selanjutnya. Nah teman-teman saya lihat di sini, untuk mendapatkan delta gradiennya ya caranya nggak sama. Yang punyanya ini G2 0 dikurang G1 dapatnya minus. Kemudian selanjutnya untuk mendapatkan delta G berikutnya itu G2 nya 16 0,016 dikurang 0 dapatnya 0,016. Begitu selanjutnya dilanjutin ya. Kemudian untuk LV sendiri, LV ini kalau misalnya dia tergantung dari kelasnya. Kelas saya itu kelas 2. Kelas 2 itu LV nya 50 pada diagram kipas. Sedangkan untuk LV kelas 1 itu 70. Kita lihat dulu ya diagram kipasnya gimana. Jadi kayak gini. Di sini kita bisa lihat panjang minimum lengkung vertikal untuk yang cekung ya. Artinya ada yang cembungnya. Teman-teman bisa lihat di sini. Kalau untuk kecepatannya 60 km per jam itu 50. Untuk 80 itu 70. Kita balik ya karena adanya dibalik. Oke, untuk cembung juga seperti itu. Oke. Diagram kipas. Kita masuk ke keterangan. Di sini nih teman-teman bisa lihat kalau keterangannya itu cembung. Kenapa sih cembung? Kita lihat di sini. Kalau misalnya kita tarik garis, kemudian kita lengkungkan, miripnya cembung kan? Yang kedua itu cekung. Kenapa cekung? Kalau ditarik garis melengkung di sini dia jadinya cekung. Jadi nanti keterangannya akan silang-silang itu, cembung, cekung, cembung, cekung, cembung, cekung. Nah, gampang banget kan? Jadi inilah data yang kita perlukan untuk membuat alignment vertikal di AutoCAD. Tapi selanjutnya masih ada perhitungan. Baiklah, sekarang kita masuk ke perhitungan PV-nya. Di sini kita harus cari nih perhitungan PV-nya satu-satu. Kalau misalnya PV teman-teman cuma 2 ya 2 perhitungannya. Karena saya ada 6 juga 6. Yang pertama teman-teman bisa lihat di sini ada keterangan untuk PV-nya sendiri kan di titik A itu 24 ya. Kemudian masukin tuh deltanya min 0,13. Kemudian ada LV-nya 50. Kemudian agak G2 dan G1 nya dari perhitungan kita yang tadi. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat kalau di sini ada titik A, B, C, kemudian ada PV1, D, E, F. Jadi titik-titik ini gunanya untuk melihat lengkungnya.
membantu kita membuat lengkung gitu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kalau keterangannya itu ada titik A, B, C, PV 1, D, E, F. Ada STA-nya juga, bikin tuh STA-nya 275, 285, 295, 300, 305, 315, 325. Jadi di sini teman-teman bisa lihat perbedaannya, yaitu tergantung dari X-nya. X ini udah ketentuan ya. Kalau PV-nya 25, kemudian turun 20, 10, 0, begitu juga di sini 20, 10, 0. Nah, untuk X bintangnya juga sama. Di sini dibikin 0, ini min 5, min 15, 2, min 25. Ini udah ketentuan, dicatat aja langsung. Kemudian kita masukin di perhitungan dari yang sebelah ini. G-nya 0,013 masukin. 0,13, 0,13, 0,13. Sedangkan setelah PV itu kan dia 0. Nah, masukin 0, 0. Nih tergantung ini. Nah, selanjutnya di sini ada rumus Y. Teman-teman bisa lihat di samping rumusnya, kalau Y itu kan G dikali X berbintang. Jadi G dikali X berbintang. Jadi min ini dikali 0,13 dapatlah hasilnya min 0,325. Begitu selanjutnya. Lihat rumusnya di sini ya. Kemudian untuk Y sendiri, Y bintangnya delta X kuadrat dibagi 2LV. Nah, jadi delta X yang di samping dibagi 2 dikali LV. LV tadi berapa? 50. Dapatnya segini. Nah, untuk EV sendiri itu kan rumusnya EPV ditambah Y ditambah Y bintang. Jadi dapatnya untuk A 23,675, untuk B itu 27,792. Semua ini dapatnya dari rumus di samping. Teman-teman cobain aja langsung. Dan jangan lupa bikin analisanya. Jadi kayak kesimpulan gitu, bahwa elevasi maksimum pada stationing 0,325 dengan ketinggian 24 meter. Jadi maksudnya di sini elevasi paling tinggi dan elevasi yang paling rendah itu di 0,275 dengan ketinggian 23,675 meter. Untuk PV2-nya, untuk PV2-nya juga dibikin perhitungan yang sama kayak di samping. Lanjut ke PV3 ya. PV4, PV5, PV6.